Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru SMP Negeri 2 Maus kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai tata krama seorang siswa. Ya. Materi ini disampaikan dalam rangka MPLSBSB atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru tahun ajaran 2020-2021. Ya, tak kenal maka tak sayang. Agar kalian bisa sayang terhadap Bapak Ibu Guru, perkenalkanlah, nama saya Ibu Ratna Triwardani. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Bu Ratna. Ibu mengampu sebagai guru BK kelas 8E sampai H dan kelas 9 semua kelas. Ya, itu Ibu yang menggunakan jilbab oranye di depan, dan di belakang Ibu, di samping Ibu itu ada Mbak Ratna, kakak kelas kalian yang barusan lulus dan sekarang resmi menjadi siswa SMA Taruna Nusantara Magelang dengan menggunakan jalur prestasi. Ya, kita masuk ke materi tata krama. Tata krama adalah adat sopan santun, kebiasaan yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ada 3 jenis tata krama. Tata krama dalam berbicara yang pertama, yang kedua, tata krama dalam bergaul, dan yang ketiga, tata krama dalam berpenampilan. Tata krama dalam hal berbicara, hal yang harus diperhatikan ketika kita berbicara kepada orang lain agar kita tetap bisa menjaga sopan santun kita adalah yang pertama, siapa yang diajak bicara. Tentu berbeda ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, teman sebaya kita, dan orang yang ada di bawah kita, artinya yang lebih muda daripada kita. Ya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, sebagai orang Jawa, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, atau nama lainnya itu dengan bahasa kromo, dengan basa kromo. Contoh, ketika kita menanyakan bapak kita mau kemana, kita bisa dengan kalimat bapak badhe tindak wonten pundi. Ya, itu. Yang kedua, sikap berbicara. Ketika kita berbicara, tentulah kita harus senantiasa memperhatikan sikap kita. Contoh, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada orang tersebut. Misal, ketika kita sedang mengajak orang tua kita bicara, orang tua kita sedang duduk di lantai, kita juga ikut duduk di lantai. Jangan sampai ketika orang tua kita sedang duduk di lantai, kita berbicara, kita duduknya di kursi. Itu namanya tidak sopan. Kemudian, kalimat yang digunakan ketika kita berbicara yang sopan, sebaiknya gunakanlah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Hindari kata-kata yang mencemooh, mengandung kekerasan, maupun kata-kata yang menyindir. Ya, kemudian yang terakhir, dimanapun kita bicara, kita harus bisa menyesuaikan tempat. Ketika kita berbicara di rumah, ketika kita sedang berbicara di sekolah, di pasar, itu tentu kita harus bisa menyesuaikan karena itu merupakan hal yang berbeda. Ya. Kemudian, sikap-sikap yang harus dihindari dalam berbicara yaitu mendominasi pembicaraan. Kita menang sendiri ketika kita ngobrol, tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Ya, itu hindari. Yang kedua, memotong pembicaraan. Akan sangat menyebalkan ketika kita sedang
berbicara serius kepada orang lain, terus kemudian lawan bicara kita memotong pembicaraan kita. Nah, coba apa yang kalian rasakan? Pasti tidak menyenangkan. Nah, sama ketika kita berbicara dengan orang lain, lawan bicara kita sedang berbicara, apalagi itu hal yang serius, kita sebaiknya tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian, berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Sering kan ya terjadi ya akhir-akhir ini ya, apalagi ketika kita sedang megang HP, kita berbicara tapi kita malah sambil WhatsAppan, kita sambil melihat status. Nah, itu hindari. Kalau kita sedang berbicara dengan orang, HP-nya di off-kan dulu. Ya, tidak perlu di off-kan, minimal kita melihat. Kita cuekkan HP dulu, kita berbicara fokus kepada orang yang mengajak kita untuk bicara. Kemudian yang terakhir, tidak mendengarkan teman yang diajak bicara. Nah, itu fatal sekali. Ya, kemudian yang kedua adalah tata krama bergaul. Agar terjadi pergaulan yang baik, selaras, serasi, dan sesuai dengan etika pergaulan, yang perlu diperhatikan adalah perhatikan terhadap orang lain, memberi salam jika berjumpa orang lain, dapat menempatkan diri, rendah hati, dan tidak ingin menang sendiri. Kemudian, menghargai orang lain, siap memberi bantuan sesuai dengan kemampuan, mengucapkan maaf apabila berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih jika mendapatkan sesuatu. Nah, dari hal di atas yang dari perhatian terhadap orang lain sampai dengan mengucapkan terima kasih, yang perlu Ibu garis bawahi adalah ada 3 kata yang kita sulit untuk mengucapkan. Apa itu? Pertama, berterima kasih ketika kita diberi sesuatu. Yang kedua, meminta maaf ketika kita berbuat salah. Dan yang terakhir adalah minta tolong ketika kita butuh bantuan orang lain. Nah, itu harus kalian pelajari itu. Saya sudah melakukan itu apa belum? Kalau belum, pelan-pelan, sedikit-sedikit kalian harus mulai bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan antara lain, memberikan penghargaan, ya seperti yang tadi Ibu jelaskan itu ya. Kemudian, menghindari perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain, menghargai orang lain, dan menghindari perbuatan mengumpat atau menggunjing. Ya, Ibu garis bawahi yang menghindari perbuatan yang menyinggung orang lain. Ya, Ibu ingat sekali pesan ibunya Bu Ratna terhadap Bu Ratna. Disampaikannya tuh begini. Nak, kalau kamu kepengen hidup kamu itu lancar, bahagia, sukses, salah satu kuncinya adalah jangan pernah dengan sengaja menyakiti hati orang lain. Kita berniat menyakiti hati orang lain tanpa sengaja itu urusan belakang. Tapi ketika kita sadar kita akan menyakiti orang lain, itu harus kita hentikan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya tata krama dalam berpenampilan. Ya, ini hal yang sangat sensitif, Ibu pikir. Ya. Ketika kita berpenampilan, kita sebenarnya tahu ketika kita memandang kaca. Ya, yang jadi parameter kita adalah kaca. Ketika kita selesai mandi, kita berpenampilan, kita tanya terhadap kaca. Sudah rapikah saya? Sudah sopankah saya? Kalau kalian tidak bisa menentukan kalian sudah rapi, sudah sopan belum, kalian bisa menanyakan ke orang-orang terdekat kalian. Ya. Kemudian selain itu yang lebih penting adalah tata krama di sekolah. Tata krama di sekolah ada 2, yaitu tata krama secara implisit atau tertulis, yang itu berupa tata tertib. Akan dibahas di materi di luar tata krama sekolah, karena itu butuh ulasan yang sangat panjang. Yang kedua, secara eksplisit, yaitu peraturan yang tidak tertulis, yang kita katakan sebagai norma. Contoh,
Tata krama ketika memasuki ruang guru. Ketika kita masuk ke ruang guru, karena alasan misal Bapak Ibu guru terlambat masuk kelas 10 menit, yang harus kita lakukan adalah ketika kita sampai ke ruang guru, kita ketuk pintu terlebih dahulu. Kemudian kalau Bapak Ibu guru di dalam mengizinkan, oh iya silakan masuk. Kalian masuk memberikan salam. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Nah, kemudian di luar masa pandemi kalian berjabat tangan, tapi karena musim seperti ini kalian tidak perlu berjabat tangan. Seandainya diterapkan kalian besok KBM di sekolah. Ya, kemudian kita sampaikan keperluan kita. Maaf Bapak, Ibu, kami dari kelas 8H. Saat ini jam Bapak Ibu di jam ke-7 di hari Sabtu, contoh seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai keperluannya, kalian sampaikan ucapan terima kasih dan jangan lupa memberi salam. Ya, itu contoh. Kemudian tata krama bermedia sosial dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalian sekarang belajar dengan menggunakan sistem daring. Sistem daring di mana kalian tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, tapi dengan menggunakan media sosial. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, gunakan kata-kata yang sopan. Jika tidak bisa menggunakan bahasa halus, kalian pakailah bahasa Indonesia. Jangan pernah menggunakan bahasa ngoko ketika ngobrol dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua, mengucapkan salam di awal pembicaraan. Contoh, Assalamualaikum. Di belakangnya sebutkan nama, kelas, dan kepentingan. Selamat pagi, Bu. Saya Nirmala dari kelas 7G. Ingin menanyakan tentang apa kalian sampaikan. Kemudian di akhir pembicaraan, di akhir WhatsApp, SMS, atau Instagram, kalian ucapkan terima kasih. Dan kemudian mengenai waktu, sebaiknya WA, SMS, dan yang lain di bawah jam 20.00, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Dan yang terakhir, ketika chat belum dibalas, jangan memaksakan diri dengan menelpon terus-terusan atau mengirim pesan berulang-ulang, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Ya, tata krama bermedia sosial dengan sesama teman. Yang pertama, pakailah kata-kata yang positif dan memotivasi. Kemudian, ketika membuat status, harus dengan hal yang baik, kalimat yang baik. Kemudian, dilarang memposting gambar yang mengandung kekerasan atau hal yang tabu. Dilarang membuli di media sosial. Kemudian, dilarang menyindir teman di media sosial. Atau bahasanya tuh nyinyir, tidak boleh. Kalau kalian gentle, ketika ada masalah dengan teman, sampaikan secara langsung, itu lebih baik. Dan yang terakhir, dilarang membuat grup media sosial selain grup kelas atau membuat geng. Ya, itu materi tentang tata krama yang Ibu sampaikan. Kemudian ice breaking ini adalah halaman atau lapangan golf SMP Negeri 2 Maus, tampak dari kelas 7A dan 7B. Ya, indah sekali bukan? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan ketika kita harus keluar, kita harus senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan ikuti protokoler kesehatan dari pemerintah. Semoga kita segera bertemu di sekolah dengan KBM yang ada di sekolah. Artinya tidak belajar secara daring atau tidak belajar dengan menggunakan HP. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada salah, datangnya dari Ibu. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.